Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmadani dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 32 akan mempresentasikan materi minyak bumi. Minyak bumi sering dijuluki sebagai emas hitam. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat, pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Komponen penyusun minyak bumi adalah hidrokarbon, meliputi alkana, siklalkana, dan aromatik. Komponen kecil penyusun minyak bumi adalah alkena, alguna, dan senyawa organik. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, jasa-jasa, trenik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori. Sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terkumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Bila kita urutkan, maka akan menjadi seperti ini. 1. Jasa trenik yang terkubur bersama lumpur. 2. Diproses jutaan tahun. 3. Mengendap dari dasar laut. 4. Menghasilkan bintik minyak dan gas. 5. Terkumulasi di batuan kedap. 6. Menjadi deposit minyak bumi. Karena asal minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan. Proses terbentuknya minyak bumi yang sangat lama menjadi alasan dari hal ini. Pengolahan minyak bumi tahap pertama. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil dari proses distilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BG, atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut nafta, atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut. Pada tahap kedua menjadi bensin premium, atau bahan bakar petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah atau aftur bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pengolahan minyak bumi tahap kedua. Pengolahan minyak bumi tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi 1. Perengkahan. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. 2. Proses ekstraksi. Pembersihan produk dengan menggunakan larutan sehingga didapat hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. 3. Proses kristalisasi. Proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya dari pemurnian karbon melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. 4. Pembersihan dari kontaminasi. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua, sering terjadi kontaminasi atau pengaturan kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara penambahan soda kaustik atau NaOH
tanah liat atau hidrogenasi. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Zat anti-knocking adalah zat tambahan yang digunakan pada bensin untuk mengurangi detonasi, disebut juga ketukan pada mesin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. Secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon berantai lurus mulai dari C7 atau heptana sampai dengan C11. Bensin dijual di pasaran. 3 jenis bensin berdasarkan RON, maka BBM jenis bensin dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Premium RON 88. Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan. Yang jenis warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor, bermesin, bensin seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. BBM bensin premium atau RON 88 juga sering disebut motor, gasolin, atau petrol. 2. Pertamax atau RON 92. BBM bensin Pertamax atau RON 92 ditunjukkan untuk kendaraan yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar berkaitan tinggi dan tanpa timbal. Pertamax juga direkomendasikan untuk kendaraan yang diproduksi di atas tahun 1990, terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan electronic fuel injection dan catalytic converter. 3. Pertamax Plus atau RON 95. BBM jenis Pertamax Plus atau RON 95 telah memenuhi performa internasional World Fuel Charter atau jenis ini ditunjukkan untuk kendaraan berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan. Sekian dari saya tentang materi minyak bumi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.